Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita wajib untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan kasih sayang kepada kita semua. Terutama kita kembali bisa diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Banyak orang yang kita kenal, mulai dari kerabat, sahabat, tetangga, pada bulan ini tidak mereka bersama dengan kita. Bulan Ramadan terasa begitu cepat. Bila direnungkan, baru saja Ramadan yang lalu masih ada dalam perasaan kita, pikiran kita. Sekarang kembali lagi kita berada di bulan Ramadan berikutnya. Ini sesuai dengan penyampaian Rasulullah SAW bahwa akan datang suatu zaman waktu begitu berjalan cepat. 1 tahun terasanya seperti 1 bulan. 1 bulan seperti 1 Jum'ah, 1 pekan. 1 pekan seperti 1 hari. 1 hari hanya sesaat saja. Baru kita tadi sahur, salat subuh, sekarang kita sudah berada di malam hari. Termasuk juga tandanya adalah dekatnya pasar. Orang dahulu kalau ingin membeli sesuatu harus melakukan perjalanan cukup jauh. Ya, kalau dahulu pakai kuda atau bendi, lalu tergantikan dengan PT-PT. Ya, sekarang pasar sudah di mana-mana. Baik pasar modern seperti Indomaret atau Alfamart atau pasar tradisional di mana-mana. Ini juga tandanya bahwa ketika tanda ini datang, maka problema sosial akan terjangkit dalam masyarakat. Apa yang disebutkan oleh Nabi, yantashirul kadzib, penipuan, manipulasi, hoax, pemalsuan, apa saja dipalsukan. Termasuk BBM juga dipalsukan. Bukan hanya ijazah yang dipalsukan, bukan hanya uang, semuanya sudah dipalsukan. Yang kedua, tersebarnya namanya bencana, fitnah. Apa saja, di mana-mana terjadi bencana. Alhamdulillah, ketika kita kembali memasuki bulan Ramadan, ada satu harapan tentunya, agar kita tidak menjadi orang yang celaka atau merugi. Seperti yang disebutkan dalam riwayat bahwa
Malaikat Jibril mengatakan, celakalah orang yang diperjumpakan dengan bulan Ramadan sampai akhir, tetapi dosanya tidak diputihkan, tidak dihapuskan. Maka ketika kita berjumpa dengan Ramadan, itu adalah satu karunia besar. Nabi jauh-jauh sebelum datangnya Ramadan sudah memberitahu, menyampaikan berita gembira kepada sahabat 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Lalu kemudian 6 bulan berikutnya itu mengamalkan apa yang sudah dikerjakan selama bulan. Terkait dengan ibadah dan bulan Ramadan, kalau kita mengamati riwayat hadis-hadis, itu intinya pada 3 hal. Semua ibadah, hampir ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini adalah menjauhkan dari siksaan api neraka. Memudahkan, yang kedua, memudahkan untuk memasuki surga. Amal yang kita kerjakan berbeda nilainya dengan amal yang dikerjakan yang sama. Amal yang sama dikerjakan di luar bulan Ramadan. Kita ambil beberapa riwayat saja. Mengenai puasa, Nabi mengatakan as-shaumu junnatun minan nar. Ibadah puasa itu adalah perisai dari api neraka, pelindung. Kajunnati ahadikum minal qital. Sebagaimana perisai yang digunakan kalau orang berperang, melindungi dirinya dari bahaya. Itu puasa. Jadi puasa, ibadah puasa itu adalah perisai, pelindung bagi orang yang mengerjakan untuk kemudian dia terbebaskan dari api neraka. Ada riwayat lain, man shoma yauman, barang siapa berpuasa 1 hari fi sabilillah azza wa jalla, di jalan Allah Subhanahu wa taala, zahzahallahu wajhahu anin nar, Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka. Bidzalikal yaum, 1 hari dia berpuasa, sab'ina kharifah, dijauhkan antara dirinya dengan neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Berjalan bukan jalan kaki, tetapi pakai kuda yang kencang. 70 tahun. Kalau kita kemudian berpuasa 30 hari, berarti kita dijauhkan dari api neraka sejauh 2100 tahun perjalanan. Kalau berpuasa 1 bulan 30 hari, jauh, betapa jauhnya. Artinya menunjukkan bahwa orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia terbebaskan dari siksaan api neraka. Ada riwayat lain, Nabi mengatakan nanti ketika akan masuk surga, Allah menyediakan pintu khusus bagi orang yang berpuasa. Namanya pintu Ar-Rayyan. Jadi pintu surga itu seperti yang disebutkan oleh Nabi adalah jaraknya antara Madinah dan salah satu tempat di Bahrain, yaitu perjalanan hampir 3 jam. Itu pintu masuk surga. Kita orang yang masuk surga itu bukan besarnya seperti kita sekarang ini ya. Mungkin kita kecil dibandingkan orang-orang Eropa atau orang Arab, sebagian orang Arab. Karena penduduk surga nanti itu tingginya seperti Nabi Adam, 27,5 meter.
27,5 meter. Kalau perempuannya 17,5, seperti Hawa. Ini besar. Beda kalau orang masuk neraka. Orang masuk neraka yang angkuh, yang sombong ketika hidupnya di dunia ini, apakah dia angkuh karena hartanya, angkuh karena jabatannya, nanti besarnya seperti semut merah. Dimasukkan di dalam oven. Ya, dimasukkan di situ dan panas. Seperti kalau ibu-ibu memasak atau membuat kue di dalam oven. Kecil. Beda dengan orang penduduk surga. Ada namanya pintu Ar-Rayyan. Satu pintunya saja itu jaraknya antara Madinah dengan salah satu kota di Bahrain. Perjalanan hampir 3 jam. Maka Allah berfirman, "Ainas shaimun?" Mana yang berpuasa? Yang mana yang sering berpuasa, memiliki kebiasaan berpuasa. Silakan masuk dari pintu ini. Maka semuanya masuk, berdiri yang puasa. Orang yang tidak puasa mau berdiri nggak bisa dia. Yang berpuasa saja yang bisa berdiri. Masuk surga, lari pintu itu. Dan tidak ada yang masuk dari pintu Ar-Rayyan kecuali orang yang berpuasa. Kalau semuanya sudah masuk, pintunya tertutup. Ada kekhususan dalam hal ini, secara khusus kaum wanita. Ya. Tetapi kaum wanita yang harus memiliki 4 sifat, dia bisa masuk dari Ar-Rayyan. Termasuk salah satunya adalah berpuasa. Nabi mengatakan, "Idza shamatil mar'atu khamsaha." Kalau wanita menjaga sholat 5 waktunya, tidak disebutkan sholat sunnah, tidak ada rawatib, tidak ada sholat malam, hanya menjaga sholat 5 waktu. Wa shamat syahraha, berpuasa pada bulan Ramadan. Sudah 2. Wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, kemaluannya. Dan yang keempat, wa ata'at zaujaha, dan menaati tunduk kepada perintah suaminya. Tidak terbalik. Ya, bukan istrinya yang menjadi tuan atau bos, ya, pemimpin, tetapi suaminya adalah panutannya. Ya, menghormati suami. Kalau mengerjakan 4 ini, maka Rasulullah mengatakan, adkhalahallahul jannata min ayyi babil jannati sya'at. Allah akan memasukkan di dalam surga dari pintu mana saja dari pintu-pintu surga yang dia inginkan. Termasuk Ar-Rayyan tadi. Ya. Dosa khusus perempuan. Ya. Alhamdulillah. Ya. Nanti disampaikan kepada istri-istri yang ada di rumah. Ya, jangan sampai terbalik tadi. Ya. Ini keutamaan puasa. Ada keutamaan Ramadan sendiri. Keutamaan Ramadan, di antaranya riwayatnya menjelaskan seperti ini. As-salawatul khams, salat 5 waktu. Maksudnya mengerjakan salat secara rutin. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, balik lagi berputar. Artinya ketika orang mengerjakan sholat maghrib tadi, mungkin ada kesalahan, dosa-dosa. Maksudnya dosa kecil. Karena yang terhapus dosa kecil. Kalau dosa besar harus dengan bertaubat. Masuk waktu isya, terhapus dosanya tadi. Wal jum'atu ilal jum'ah. Hari-hari ini Jumat. Yang hadir sholat Jumat, berbahagia. Nanti jangan ditinggalkan sholat Jumat berikut. Begitu masuk waktu Jumat yang akan datang, semua dosa-dosa kecilnya juga terhapus selama 1 pekan, 1 Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan. Dari 1 Ramadan ke Ramadan berikut. Ramadan yang lalu, sekarang sudah 1 tahun. Sepanjang perjalanan 1 tahun ini dosa-dosa akan dihapuskan
oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita sudah berada di bulan Ramadan. Ada satu riwayat, ada 3 orang bersaudara pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana 3 bersaudara ini rajin mengikuti perang. Setiap ada pengumuman perang tidak pernah absen, selalu hadir, selalu ikut. Karena ketiganya mengharapkan bisa mendapatkan syahadah, mati dalam keadaan syahid. Kisahnya 2 di antara 3 itu mati dalam keadaan syahid. Ada yang satu matinya di atas kasur. 1 tahun kemudian akhirnya meninggal di atas kasur, mati biasa. Ada sahabat bermimpi, dari 3 bersaudara ini justru yang mati di atas kasur itu diperlihatkan keutamaannya atau kelebihannya lebih daripada saudaranya yang mati dalam keadaan syahid. Dikisahkan kepada Rasulullah SAW, dan Nabi mengatakan, apa yang diherankan? Bukankah yang mati di atas kasur itu masih diperpanjang umurnya sampai kemudian diperjumpakan dengan bulan Ramadan? Artinya keutamaan Ramadan itu luar biasa. Ini jadi riwayat ini sudah meliputi 2 hal. Menjelaskan bahwa orang yang berpuasa dijauhkan dari dijauhkan dari siksaan api neraka. Orang yang berpuasa dimudahkan masuk surga. Di antara riwayat itu keutamaan bulan Ramadan, seperti yang sudah 2 riwayat kaitannya dengan bulan Ramadan. Terkait dengan amal yang dikerjakan di bulan Ramadan berbeda nilainya dengan amal yang dikerjakan di luar bulan Ramadan. Contohnya, orang memberi buka puasa. Ya. Nabi mengatakan, man fattara sha'iman falahu ajru. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu. Itu baru 1 orang. Kalau dia memberi buka puasa 2 orang, berarti dia sudah mendapatkan 2 pahala puasa orang 2 orang. Semakin banyak semakin dia dapat. Tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un, tanpa mengurangi pahalanya orang yang diberi buka puasa. Dia tetap pahalanya, tetapi ketika diberi buka puasa, orang yang memberi buka puasa ini mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Jadi digandakan. Jadi semakin digandakan. Dalam sedekah, Nabi mengatakan afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan di dalam bulan Ramadan. Gak usah menghitung nominalnya. Mau bersedekah dihitung-hitung, belum sampai 1 juta. Gak usah menghitung. 10.000 sudah bisa, 2.000 sesuai dengan kemampuan. Yang dimaksud itu adalah amalnya. Beramal untuk bersedekah. Ya. Diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Sedekah yang paling baik adalah sedekah di bulan. Nabi mengatakan, barang siapa yang melaksanakan umrah, ini bagi yang mampu. Orang yang melaksanakan umrah di bulan Ramadan, itu pahalanya seperti ibadah haji bersamaku. Melaksanakan ibadah haji, keutamaannya besar. Apalagi kalau ibadah haji yang bersama dengan Rasulullah SAW. Ada dalam riwayat bahwa sholat sunnah yang dikerjakan di bulan Ramadan nilainya sama dengan sholat wajib di luar Ramadan. Sholat wajib yang dikerjakan di bulan Ramadan nilainya 70 kali dibandingkan sholat wajib yang dikerjakan di luar bulan. Jadi semua amal yang dikerjakan di bulan Ramadan ini adalah
berlipat ganda. Jadi intinya riwayat-riwayat yang terkait dengan puasa, terkait dengan bulan Ramadan, terkait dengan ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu yang pertama adalah menjauhkan dari api neraka, yang kedua adalah dimudahkan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga amal yang dikerjakan di bulan Ramadan itu digandakan, itu lebih banyak dibandingkan amal yang sama dikerjakan di luar bulan Ramadan. Bayangkan kalau semua ini berkumpul dalam satu waktu. Ibadah puasa dikerjakan di bulan Ramadan dan amal ibadah dikerjakan di bulan Ramadan. Semuanya akan terkumpul. Betapa besarnya nilai ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bersungguh-sungguh di dalam melaksanakannya. Maka oleh sebab itu wajar kalau kemudian Nabi mengatakan orang yang diperjumpakan bulan Ramadan lalu kemudian sampai akhir Ramadan tidak ada yang berubah. Tidak ada pemutihan dari kesalahan dosa-dosa, tidak ada yang dihapuskan. Itu tentu adalah sangat rugi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang merugi dan memanfaatkan keberadaan kita di bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.